Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu al-syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Khalid Az-Zarnuji fi kitabihi Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Halaman 40. Waqila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Qila yahtaju fit ta'allumi watafaqahu ila jiddi salasati al-muta'allimi wal ustadi wal abi in kana fil ahya'i. Kita masih membahas tentang kesungguhan dalam belajar dan ketekunan serta juga cita-cita. Cita-cita itu adalah niat, hasil dari niat. Jadi kamu kalau punya niat nih ya, niat itu akan tercapai. Ketika tercapai niat itu, itulah yang disebut cita-cita. Kamu sekolah di sini, niatmu apa? Mau jadi ulama? Kalau kamu mau niat jadi ulama, maka cita-citamu ketika nanti sudah lulus berhasil jadi ulama, itulah cita-citamu. Boleh gak niat jadi ulama? Boleh. Bahkan itu cita-cita yang paling baik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi kalau orang bercita-cita aku mau jadi orang alim, boleh. Aku mau jadi kiai, boleh. Cita-citanya itu belajar betul-betul. Yang tidak boleh itu gimana? Aku mau jadi kiai, mau jadi penceramah. Nanti kalau aku diundang, amplopnya harus 1 juta sekali ceramah. Itu yang dekat. Kalau yang jauh 15 juta. Oh, ini nggak boleh niat seperti itu. Niat jadi ulamanya baik, tapi kalau dikomersilkan itu tidak baik, nggak ikhlas nanti jadinya. Kita baca artinya. Dengan kadar sengsaramu dalam berusaha, kamu akan mendapat apa yang kamu dambakan. Ini bahasa zaman dulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang yang biasa sakit, arti sakit itu bukan sakit badan, artinya dia ketika berusaha itu dengan susah payah. Ketika nanti dia berhasil, itu bahagianya luar biasa. Ada orang kaya dengan sebab usahanya.
Sangatlah jauh berbeda dengan orang kaya dengan sebab harta warisan. Jauh beda. Gayanya pun beda. Ada orang kaya dengan sebab harta warisan. Beda. Kayanya itu bukan kaya dari dia, tapi kaya dari warisan, dari bapaknya, dari mamanya. Anak yang seperti itu nggak ada pengalaman hidup. Bisanya cuman ngambur-ngamburkan uang, bisanya cuman bapakku, mamaku, bapakku, itu aja dia. Tapi kalau orang yang kaya itu dengan sebab usahanya, ketika dia jadi kaya dengan sebab usahanya, dari kecil terus naik sampai berhasil, itu ketika dia berhasil luar biasa itu senangnya, luar biasa dia pengorbanannya. Pengalaman hidup itu penting. Nah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesusahan akan ada besertanya kebahagiaan. Kata orang zaman sekarang itu semua akan indah pada waktunya bagi yang bekerja. Tapi kalau yang nggak pernah bekerja, menghayal aja. Dikatakan bahwa belajar dan memperdalam ilmu fikih itu dibutuhkan adanya kesungguhan dari 3 orang. Kesungguhan murid, guru, dan ayah bila masih hidup. Jadi kalau orang yang belajar ilmu fikih ini harus ada 3 yang mensupportnya, memberikan semangatnya. Pertama, murid itu artinya dirinya sendiri. Kalau kamu kepingin jadi orang alim, dirimu sendiri dulu yang semangat. Jangan terpengaruh dengan yang lain. Ingatin, Abuya sudah berapa kali bilang itu. Orang menuntut ilmu itu paling besar pengaruhnya kalau laki-laki di perempuan. Kamu gagal kalau sudah tahu perempuan itu gagal kamu. Dzubihal ilm baina fakhidahil mar'ah. Ilmu itu akan mati di antara 2 paha perempuan. Artinya kalau orang itu sudah kenal perempuan, gagal dia. Lihatin saja kamu. Kamu tidak usah ke lain, kamu lihat dirimu sendiri. Kamu kalau sudah kena perempuan, serba malas semuanya. Nih racun-racun dunia ini bahaya. Kalau sudah kena itu bahaya. Dan susah melepaskannya, itu susah. Biar dinasehani, ini nasihat itu nggak mempan dia. Satu-satunya nasihat yang paling ampuh ketika dia sudah tua, menyesal nanti. Nasihat yang paling ampuh penyesalan itu baru dia merasakan nanti. Kalau sekarang nggak tahu dia, happy rame-rame, padahal itu racun-racun dunia ini, dosa itu. Jadi itu penjebak ilmu, mematikan ilmu yang paling ampuh itu, yang paling cepat bagi laki-laki itu adalah perempuan. Nah begitu sebaliknya. Ini yang santri putri itu yang bikin hancur itu adalah laki-laki. Tapi laki-laki itu nggak mau datang kecuali kamu yang ngundang. Kalau perempuan itu sudah tidak ada rasa malu, kacau sudah. Jadi penyebab orang berbuat jahat itu, laki-laki bisa berbuat jahat itu karena perempuan.
Tidak pernah akan terjadi perselingkuhan, tidak akan pernah terjadi perzinahan kalau perempuan itu tahu rasa malu. Tidak mungkin terjadi perzinahan, perselingkuhan itu tidak mungkin. Kecuali perempuannya juga yang kata orang Banjar yang kijil. Nah itu. Kalau perempuan itu ada rasa malu, nggak mau dia. Kalau seandainya terjadi, itu bukan perselingkuhan, bukan perzinahan, itu namanya pemerkosaan. Jadi perempuan itu berbahaya sekali itu. Abuya sudah berapa kali, ini Abuya kan pengalaman jadi pengulu. Jadi pengulu. Tahu pengulu enggak? Yang nikahkan orang. Banyak kasus terjadi itu. Datang ke Abuya, suaminya lah yang selingkuh lah, istrinya yang selingkuh lah. Apa ujung-ujungnya? Supaya menutupi malu, supaya dia nggak disalahkan. Kayaknya saya diguna-guna, kayaknya saya dipelet. Dalam hati Abuya nggak mungkin, bohong gitu. Kalau ada orang saya dipelet sama si itu, enggak, bohong itu. Bohong. Nah itu. Jadi hati-hati itu. Yang pertama itu ingatin, yang menjadikan ilmu itu orang itu gagal untuk ilmu satu, perempuan. Atau kalau perempuan laki-laki, kalau kenal itu jatuh sudah. Amburadul. Yang kedua apa? Yang bikin jatuh santri itu gagal dalam menuntut ilmu. Kalau tahu duit. Kalau sudah tahu duit, hancur dia. Jadi kamu nuntut ilmu itu tidak perlu tahu duit, tidak perlu. Nuntut ilmu aja, Allah yang ngurusin duniamu. Kamu cukup berdoa, doa aja. Tidak perlu kamu, aku mau cari duit dulu supaya nanti ngumpulin duit bisa belajar. Tidak jadi. Abuya sudah banyak punya teman begitu. Sambil belajar, sambil kerja, gagal dia. Jadi nggak perlu cari duit, nuntut ilmu saja. Pegang Allah Ta'ala. Urusan duitmu, urusan duniamu Allah yang ngatur. Pasti itu. Asalkan kamu betul-betul belajar. Tapi ketika sudah tahu duit, selesai sudah. Gagal dia. Itu cobaan. Apalagi cobaannya yang bisa bikin gagal dalam menuntut ilmu. Teman. Salah teman kacau. Apalagi yang labil sudah hatinya. Nah, labil. Teman sedikit ke sini jadi ke kiri dia. Teman ke kanan jadi ke kanan dia. Kalau hatimu labil belum bisa. Tapi kalau sudah kuat, dia berteman dengan siapa saja gak berubah dia. Capek-capek sudah Abuya kepingin sudah jadikan tawon nih. Pulang dia 20 hari jadi lalat. Jadilah sebentar saja godanya itu. Kenapa? Karena masih labil. Itu yang paling utama tuh, perempuan atau laki-laki godaannya. Yang kedua apa tadi? Duit. Kalau sudah tahu duit kacau dah. Yang ketiga apa? Teman yang salah kacau itu. Artinya kalau nuntut ilmu jangan kau pikirkan perempuan. Kalau yang perempuan jangan kau pikirkan laki-laki, tidak perlu kau pikirkan itu. Kemudian apa lagi? Jangan pikirkan duit, Allah yang ngatur duitmu. Urusan duniamu Allah yang ngatur. Tuntut ilmu saja. Yang ketiga, hati-hati cari teman. Kalau teman itu ini sudah terkenal nakalnya, jangan kamu temanin. Apa kemarin kata Abuya? Tidak berteman dengan orang yang jahat,
itu hukumnya wajib. Jadi jangan temanin yang nakal tuh. Di dunia ini nggak mungkin semuanya baik. Di pesantren tuh nggak mungkin semuanya anaknya baik. Pasti ada yang nakal. Itu biasa itu. Jangankan di sini, di Hadramaut saja ada aja yang mucil-mucil, ada juga yang nakal-nakal. Ada salah satu universitas di Hadramaut tuh, kalau bikin mukhalafah, bikin apa namanya, pelanggaran, dendanya ndak alang-alang tanggung. Sekali pelanggaran berapa? $50, 750.000 kurang lebih sekali pelanggaran. 2 kali pelanggaran tambah naik, 3 kali pelanggaran pulangkan ke Indonesia. Anak itu nggak cocok jadi ulama. Nah, sekali pelanggaran nggak perlu pakai pay cut, nggak, $50. Pelanggaran kedua naik lagi, pelanggaran ketiga pulangkan ini anak ke Indonesia. Kenapa? Buang-buang duit, kasihan bapaknya, kasihan dia. Nggak perlu jadi ulama dia, terserah dia mau jadi apa. Gagal tuh anak, pulangkan. Buang-buang duit puluhan juta sampai ke sana, gagal. Nah itu tuh 3 ini nih. Ini paling bahaya nih, perempuan. Apalagi tadi? Uang, kalau sudah tahu uang bahaya. Yang ketiga, teman yang salah. Tawon, ada 5 sifat tawon itu yang baik. Apa yang pertama kemarin? Tawon itu, dia berhinggap ke tempat yang baik. Begitu sifat manusia yang saleh, yang mukmin. Kemana dia singgah, dia tempat yang baik. Ke mushola, ke masjid, majelis taklim. 1. Yang kedua apa? Tawon itu sifat yang baik. Apa kemarin? Makannya yang baik. Orang beriman, santri itu makannya baik, bukan enak, baik, halal. Kalau masuk ke dalam mulutnya ini makanan yang syubhat, punya temannya diambil, sabun temannya diambil, sampo temannya diambil tanpa izin. Ini. Gagal dia, bukan tawon dia. Yang ketiga apa? Kalau dia sudah ke tempat yang baik, makan minuman yang baik, maka yang keluarnya madu, keluarnya juga baik, ucapannya baik. Orang baik itu hatinya baik, keluar dari mulutnya ucapannya yang baik, sopan, tidak kata-kata jorok, porno, caci maki, menghina, memfitnah, menggosip. Nah, kalau zaman dulu mulutmu harimaumu, tapi sekarang jempolmu harimaumu nih. Main HP, posting, kata-katanya kotor, jorok, porno. Kenapa bisa seperti itu? Karena hatinya kotor. Kenapa bisa hatinya kotor? Makanannya minumannya makanannya minumannya ya kalau makanannya jorok, keluarnya jorok. Yang keempat apa? Tawon selalu bergotong roh. Dia taat. Tawon itu kemana-mana dia ada ratunya. Ada ratunya kumpul dia taat dengan pemimpin. Gotong royong, taat, semuanya dia taat. Makanya kamu lihat gak, sarang tawon itu bentuknya apa dia? Bukan bulat. Segi 8. Itu orang Cina bilang itu hoki. Kenapa dia hoki itu? Makanya ada bangunan itu yang modelnya segi 8. Hoki katanya. Kenapa? Tawon itu. Filosofinya dari tawon. Dari sarang tawon.
Selalu bersama tawon itu, taat dengan pemimpin, gotong royong, senasib seperjuangan. Nah, yang kelima apa sifat tawon? Dia kalau ada yang mengganggu dia, maka semuanya selalu turun tak? Artinya persatuannya kuat. Ketika ada yang ganggu, turun sudah semuanya. Solid. Perhatian, peduli. Tawon itu peduli dia. Kamu satu ganggu aja, satu temannya kamu ganggu, satu kampung turun dia. Betul tidak? Tawon. Itu sifat tawon itu. Tapi kalau kamu nggak ganggu dia, kamu ambil dia sarangnya dia, kamu ambil madunya, enggak, dia biasa aja. Lawanan daripada tawon apa? Lalat. Ada 5 sifat yang jelek dari lalat. Pertama apa? Lalat singgahnya di tempat yang kotor, yang jorok, di sampah, di tahi, gimana lagi? Di bangkai. Itu lalat. Artinya ada orang kalau dia ke tempat maksiat suka ke majelis taklim tidur. Tapi ketika ke diskotik jagat matanya. Ketika sholat tidur. Tapi ketika yang lainnya jagat matanya. Ada seperti itu? Itu lalat itu. Lalat. Apalagi yang kedua, makanannya lalat kotor, sampah lah, bangkai lah yang dimakannya. Ada santri begitu, makan sembarangan, makanannya bukan sembarangan, artinya tidak halal. Punya temannya dicuri, sendal temannya dicuri, minuman temannya dicuri. Itu yang dimakan nih. Uang temannya dicuri. Mana bintang nih? Ini mencuri punya teman. Kalau sudah tempatnya jorok, makanannya kotor, lalu yang keluar apa dari mulutnya si lalat tadi? Kuman. Apa itu? Mulutnya berkatanya kotor, mulutnya berkata jorok, porno, tulisannya nggak karuan. Betul tidak? Yang ketiga, yang keempat apa Alpan dari lalat? Lalat suka kumpul nggak? Tawon suka kumpul nggak? Tapi kalau lalat kumpulnya sama siapa? Ya sesama lalat. Tapi pertanyaannya, lalat pernah nggak gotong royong dia, bantu ini, bantu itu? Enggak. Dia masing-masing lalat itu kumpul yang tempat jorok. Tapi dia apa akhirnya? Nggak mau gotong royong. Pernah nggak kamu lihat lalat bikin sarang begitu bagus? Nah, sarangnya busuk. Ya, dia kumpul juga, tapi sesama lalat. Koncoan juga, tapi ya sesama lalat. Karena dia sesama lalat, akhirnya semuanya serba buruk. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sifat lalat itu tidak ada rasa peduli, nggak ada peduli. Kamu bunuh satu lalat, apakah temannya nanti yang lain tuh nyerang kamu? Enggak, dia masa bodoh, temannya tetap aja dia makan minum di situ.
Itu sifat lalat, masa bodoh. Coba tawon, kamu ganggu satu, nyerbu semuanya dia. Jelek sifat lalat itu tadi. Berbulan-bulan di pesantren, pulang 20 hari jadi lalat ya. Kenapa? Karena memang sudah lalat duluan di pesantren. Di pesantren sudah temannya lalat, akhirnya jadi lalat aja sudah keluar. Bukan lagi lalat kecil, lalat yang gede itu nang lalat apa ngarannya itu. Jar orang Banjar lalat tahi. Lalat tahi yang kayak nang jempol ini gedenya itu. Nggak karuan sudah. Nah, jadi kalau mau kuat, pertama di murid diri sendiri. Yang kedua Pak, guru. Kamu semangat, guru mulai toy, nah sudah. Gurunya datang terlambat, pulang duluan. Ketika ngajar nggak ngajar dia. Muridnya ngantuk dibiarin, gurunya asik main HP gitu. HP ini nggak penting, cuman apa begitu. Kalau penting lain masalah. Muridnya tidur dibiarin sama gurunya. Muridnya terlambat dibiarin sama gurunya. Ini guru nggak perhatian seperti ini. Kamu cari guru begitu? Abuya paling nggak suka kalau ngeliat guru seperti itu. Abuya tinggalin sudah. Makanya pernah pertama-tama kita belajar ta'lim ini, bagaimana mencari guru. Kalau gurumu tuh perhatian dengan kamu, mana si fulan, dicari sama gurunya. Fulan mana si anu, mana si anak. Nah itu kamu pegang tuh guru. Tapi kalau gurunya ndak perhatian, muridnya mau tidur, mau datang, mau enggak, masa bodoh dia. Ini bukan guru ini. Datang terlambat, pulang duluan, nggak disiplin gurunya. Ketika ngajar bawa rokok gurunya, ya opo ini? Ada nggak guru ngajar bawa rokok? Bawa rokok gurunya. Abuya kalau ketemu penceramah dia pas dekat dengan Abuya bawa rokok, bah ini kata Abuya kacau ini. Duduk dengan Abuya nih majelis, bawa rokok, nggak mau Abuya. Sekali aja ketemu, besok-besok nggak mau lagi Abuya. Cari guru yang betul. Cari guru itu bukan di mulutnya, lihat akhlaknya dulu. Guru disiplin enggak? Kalau guru disiplin, kamu ikut tuh. Apa kata pepatah? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kamu kalau mau lihat kelakuan gurunya itu, lihat muridnya. Kalau muridnya begitu, gurunya kurang lebih seperti itu tuh. Kalau gurunya seperti itu modelnya, muridnya seperti itu, jangan disalahkan. Nah kemudian yang mendukung tadi supaya berhasil apalagi? Tapi dirimu sendiri, kemudian tadi guru, yang ketiga apa? Ayah alias orang tua. Lihat kata Abuya sering bilang, untuk berhasil tuh harus dua supaya berhasil nih. Kamu nih berhasil nih. Santri dengan orang tua. Santrinya baik dengan gurunya, orang tuanya nggak baik, gagal. Orang tuanya baik dengan gurunya, santrinya tidak baik, gagal. Apalagi anaknya mucil, orang tuanya mucil, kacau sudah itu, gagal sudah itu. Ada santri di sini, orang tuanya baik banget, anaknya mucil, belum berhasil, masih jauh hasilnya. Anaknya baik, orang tuanya kacau, ada juga seperti itu. Anaknya kesini pakai jilbab, apa orang tuanya datang ke sini nggak pakai jilbab lah, apa ya opo ini orang tua. Anaknya disuruh ke sekolah pesantren, tapi orang tuanya nggak ngerti pesantren. Nah,
Jadi dua-duanya ini, murid dengan orang tua baik. Kemana baiknya? Ke guru. Nah, 3 pas datangnya. Dirimu sendiri, santrinya, gurunya, dan orang tuanya. Ada nggak di sini ceritakan tentang masalah ongkos? Nah, di sini nggak bicara ongkos di sini. Kenapa? Karena orang yang nuntut ilmu dijamin dunianya oleh Allah Ta'ala. Lihatin aja. Bahkan terkadang Allah jauhkan dia dari dunia dulu, nggak usah mikirin dunia. Tapi ketika sampai nanti waktunya, nggak perlu kamu cari, duduk-duduk aja, begitu duduk. Tiba-tiba ada orang datang, Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, ini ada hadiah untuk Pak Kiai. Alhamdulillah, kata Pak Kiai, baru tadi malam saya mikirin dapat ini. Ternyata ada yang ngirimin. Sering terjadi itu, banyak sekali. Bukan lagi kamu yang ngejar dunia, dunia yang ngejar kamu. Kapan itu bisa dapat? Nanti. Manjadda wajada. Nah, langsung otomatis jadi. Kalau sekarang kamu begitu gagal, udah jadi nuntut ilmu. Fahimtum? Ikutin. Ansyadani Al-Syekhu Al-Imamu Al-Ajallu Al-Ustadu Sadiduddin Asy-Syirazi Lisy-Syafi'i Al-Jiddu Yudni Kulla Amrin Syasi'in Wal Jiddu Yaftahu Kulla babin mughlaqin. Perhatikan ya kata-katanya, bagus sekali. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammi umruun dzu himmatin yubla bi 'aishin dayyikin wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa taibu aisyil ahmaki lakinna man ruziqa al-hija hurimal gina diddani yaftariqani ayya tafarruq. Ustadz, Tuan Guru, Al-Imam yang mulia Sadiduddin Asy-Syirazi mengalunkan syair gubahan dari Imam Syafi'i kepadaku. Kepadaku ini maksudnya pengarang. Imam Tajuddin punya guru namanya Sadiduddin Asy-Syirazi. Nah, Tuan Guru Sadiduddin ini Asy-Syirazi ini mengunggah daripada syairnya Imam Syafi'i. Apa artinya? Perhatikan ini. Kesungguhan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh. Kalau kita sungguh-sungguh nih, yang jauh jadi dekat. Ada orang naik gunung. Dia semangat untuk naik gunung itu. Padahal kan tinggi itu gunung. Tapi karena dia sungguh-sungguh, tingginya gunung itu ratusan meter, sampai dia ke puncak. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh. Ada orang traveling, masuk ke hutan sana, ke hutan sini. Tapi karena dia sungguh-sungguh mau masuk ke hutan situ, karena di situ ada danau, atau di situ ada harta karun, atau ada apalah. Atau yang suka mancing, cari tempat spot pemancingan. Masuk ke dalam sana, ke sini itu. Dia datangin enggak? Dekat.
bagi dia itu dekat. Lah bukti dekat, sampai dia ke sana. Kenapa dia bisa sampai? Padahal itu jauh tapi di matanya dekat. Kenapa sebabnya? Karena dia sungguh-sungguh. Perhatikan ini. Tapi sebaliknya, dan bisa membuka pintu yang terkunci. Sungguh sangat banyak orang yang bercita-cita luhur, bersedih karena diuji dengan kemiskinan. Barangkali sudah menjadi suratan takdir dan keputusan Allah bahwa banyak orang yang cerdas tapi miskin, dan banyak orang yang bodoh yang kaya raya, dan kedua hal tersebut tidak bisa dikumpulkan. Itu ungkapan Sayyid saja ya. Nah, kita kembali tadi. Jadi kebalikannya, kalau ada orang yang hatinya tidak sungguh-sungguh, dia tidak bisa akan sampai. Tuh, antara musola dengan asrama putri dekat mana dengan musola ini dengan asrama putra? Jauh mana? Jauhan pun. Nah, tuh. Kemudian yang di sebelah musola ini, yang kamar dekat asrama putri sama kamar yang di sana jauhan mana lagi? Yang di sebelah sana. Tapi kalau hatinya memang pemalas nih, walaupun samping musola nggak mau datang dia. Kenapa? Karena tidak ada kesungguhan. Lain orang yang semangat tadi. Kalau dia semangat, biar jauh datang dia. Tapi kalau hatinya memang tidak ada kesungguhan, samping rumah musolanya, samping rumah masjidnya, gak mau datang dia. Banyak seperti itu. Banyak. Coba lihat kalau orang jogging tuh di lapangan Merdeka itu, sore hari kah atau pagi hari jogging. Terkadang sampai malam jogging tuh. Orang malam jogging dia. Terkadang orang barat, orang Cina, orang Korea tuh lewat dia, jogging dia. Tengah malam jogging dia. Lihat lapangan Merdeka itu. Sampingnya masjid, nggak datang dia. Jogging berkilo-kilo, Jokowi 2 kilo, 3 kilo kuat aja dia. Nah, Buya kalau ceramah subuh tuh pulang dari ceramah tuh, orang naik sepeda tuh dari Balikpapan sampai ke Amburawang sini, sampai ke Semboja, naik sepeda tuh. Kuat dia. Coba dia kuat nggak ke musola? Nggak kuat. Padahal ke musola cuma 5 langkah, 10 langkah, nggak kuat dia. Kenapa? Karena tidak ada sungguh-sungguh. Sungguh masjid itu tidak merasa rugi kalau orang itu tidak mau datang. Sebenarnya yang rugi dia. Dan dia rugi itu bukan sendalnya yang hilang, tapi kalau dia yang hilang nggak ada di masjid, itu rugi itu. Aduh, saya rugi, sendal saya hilang. Biasa aja itu. Yang rugi itu kalau orang itu nggak pernah ada muncul di masjid, hilang orangnya, bukan lagi sendalnya, orangnya yang hilang. Itu lebih rugi daripada sendal. Bedakan tuh kesungguhan tadi. Ujiannya banyak tadi ya, disebutkan tadi ujiannya apa tuh? Orang menuntut ilmu, ya, bercita-cita luhur, diuji dengan kemiskinan, ada, terutama miskin hati. Ala kulli hal seperti itu. Wallahu a'lam.
Sambung lagi ya. Istirahat, nanti sore kita baca apa namanya itu? Adlah Basau. Insya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.